Halo semuanya, di video ini saya ingin berbagi rencana saya untuk proyek motor pertama saya. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, saya memiliki Kawasaki Eliminator 170 tahun 2002. Saat saya membelinya, tujuan saya adalah membuat motor ini terlihat seperti baru. Namun, ternyata suku cadang untuk motor ini cukup sulit ditemukan di Bali. Ketika saya mencoba memperbaiki beberapa bagian yang berkarat, seperti melapisi ulang krom dan memolesnya, hasilnya tidak bertahan lama karena kualitas pengerjaan yang kurang baik, material yang lemah, dan iklim yang lembab. Jadi saya mencoba dan sebagian gagal. Motornya tetap bisa jalan dan cukup menyenangkan untuk dikendarai, tetapi selalu ada beberapa hal yang terasa belum benar-benar selesai. Awalnya, ide di balik channel ini adalah membeli motor lain untuk dibangun ulang. Tapi kemudian saya berpikir mungkin lebih baik memulai dengan motor yang sudah saya miliki. Risikonya lebih kecil dan lebih sedikit hal yang bisa salah. Jadi ya, inilah proyek pertama saya. Saya tidak akan mencoba mengembalikannya ke kondisi standar. Sebaliknya, saya akan membangunnya ulang menjadi gaya bobber cruiser agar terlihat bersih dan rapi. Tapi mungkin lebih baik kita mulai saja dan mencari tahu semuanya seiring berjalannya waktu. Jadi, saya sewa sebuah NMAX yang usianya 20 tahun lebih muda dari Eliminator supaya saya bisa mengerjakan motor saya sendiri. Dan saya mulai, tapi semuanya secara bertahap. Mari kita lihat dulu apa saja yang bermasalah pada motor saya. Ini adalah shockbreaker dan pernya. Pernya sedikit tergores, tapi secara umum masih bisa dipakai. Saya rasa akan tetap digunakan. Knalpot. Pipa knalpotnya benar-benar berkarat, suaranya tidak enak, dan menghasilkan dengungan yang tidak saya sukai. Ada banyak perbaikan seadanya dengan isolasi listrik, misalnya kabel yang menuju ke starter. Agar rem depan berfungsi dan lampu rem belakang menyala, saya menarik sebuah kabel. Warnanya merah, jelek, dan kelihatan tidak rapi. Roda depan pasti akan diganti. Pertama, karena saya ingin ukurannya lebih lebar. Kedua, karena di balik lapisan kotoran, gemuk, dan oli, ada bagian-bagian botak yang sudah tidak bisa diperbaiki. Jadi velg dan roda akan diganti. Lampu depan juga pasti akan diganti karena saat malam hari tidak kelihatan apa-apa. Spion dari Shopee seharga 40.000 juga tidak bagus, mulai berkarat. Dan semua bagian plastik, seluruh kabel, semuanya tercampur. Semua kabel dibungkus isolasi. Dari jauh kelihatannya tidak terlalu buruk, tapi kalau dilihat dari dekat, tampilannya sangat berantakan. Roda belakang, saya puas dengannya. Kromnya masih bagus. Satu-satunya hal yang tidak saya suka adalah sulit dibersihkan. Tapi saya pikir roda ini akan tetap dipakai. Soal ban, kita lihat nanti. Alurnya masih ada, belum habis. Tapi bannya sudah tua. Menurut saya usianya sekitar 20 tahun. Saya akan mengganti rantai. Saya pasti akan mengganti footstep depan. Sudah saya pesan karena tampilannya tidak rapi.
Dari sisi mekanik, kopling bekerja dengan baik. Di bagian panel depan, motor ini datang tanpa kaca penutup. Dan saat berkendara, tidak kelihatan apa-apa karena posisinya ada di bawah, di atas tangki. Jadi itu juga akan diganti. Lalu kita mulai membongkar. Pertama-tama lepaskan jok. Jok terpasang dengan 3 baut. Kemudian lepaskan spakbor belakang. Saya melepasnya sekaligus bersama sisi ban. Keduanya terpasang pada baut yang sama. Saya belum yakin apakah akan menggunakannya lagi atau tidak, tapi nanti kita lihat. Dan seperti ini, motor sudah terlihat sedikit lebih segar tanpa spakbor belakang yang besar. Lanjut. Lepas knalpot. Bagian belakang pasti akan diganti, bagian depan kita lihat nanti. Itu yang saya kira, tapi setelah saya melepas semuanya, semua gasket antara mesin dan knalpot hancur total. Saya harus memeriksa kondisi pipa dan memutuskan selanjutnya. Saya sempat mencuci knalpot sedikit, tapi aku rasa itu tidak akan banyak membantu. Jadi, ini tahap berikutnya. Motor sekarang tanpa knalpot, tanpa jok, dan tanpa spakbor belakang. Lanjut. Keesokan harinya saya kembali dan tugasnya adalah membongkarnya lebih jauh lagi. Saya mulai dari tangki bahan bakar. Saya menguras bensin dan mengetahui bahwa keran bensin saya tidak menutup aliran saat di posisi off, bensin terus menetes. Jadi saya memasukkan sebuah baut ke sana. Itu sedikit menyelamatkan bensin, tapi tetap saja menetes ke lantai. Kemudian asisten saya datang dan saya bersama anak perempuan saya melanjutkan pembongkaran. Saya melepas setang, melepas semua komponen di setang sambil berusaha menjaga kabel yang menuju ke kontrol tetap utuh. Dan beginilah tampilan motor sekarang. Selanjutnya, melepas box filter udara, karburator, kabel-kabel lampu depan dan roda depan. Dan disinilah bagian-bagian mulai ditumpuk. Cakram depan seperti yang bisa dilihat di video pertama berdecit. Permukaannya penuh bekas panas, jadi itu juga akan diganti. Setelah serangkaian pekerjaan sederhana, saya berhasil melepas sistem lampu depan. Lalu saya menghabiskan banyak waktu untuk melepas box filter udara. Tidak lepas dari bantuan bir. Akhirnya kemenangan. Pada titik ini saya sudah sangat lelah. Itu keras. Susah. Whatever. Berikutnya adalah kabel-kabel. Melepasnya tidak sulit, tetapi sedikit khawatir bagaimana nanti saya akan memasangnya kembali karena saya belum benar-benar memahaminya. Namun, saya mencoba melepasnya sebagai satu harness kabel utuh supaya nantinya saya bisa merakitnya kembali berdasarkan jalur aslinya. Yang tersisa hanyalah tuos kopling, kabel kopling, dan kabel starter. Roda depan masih terpasang karena dongkrak belum datang. Begitu juga kunci soket. Jadi
keadaannya masih seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kami akan melanjutkan pembongkaran dan mulai membuat sketsa versi Eliminator 2.0. Jika kamu menyukai konten seperti ini, dukunganmu akan sangat berarti bagi saya, terutama di awal perjalanan ini. Jadi jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikannya kepada teman-temanmu. Berlangganan juga gratis, jadi jangan malu-malu klik tombol di bawah ini. Mengirim cinta dan sampai jumpa lagi.